Baik, salam untuk kita semua. Tadi Rifka ya, kalau tidak salah tadi ya. Rifka, angkatan 2018. Baik, tadi pagi saya WA mahasiswa bimbingan saya ada 7 orang angkatan 2018 dan mereka semua sudah selesai juga seperti kita. Lalu saya tanya, selamat pagi dan salam sehat. Apakah sudah dapat pekerjaan? Tidak. Jadi dosen yang bertanya kepada mahasiswanya. Saya belum buka WA saya, apakah mereka sudah membalas? Tetapi sebagai dosen yang pernah membimbing mereka angkatan 2018, 7 orang yang dipercayakan program studi, 7 orang selesai, saya selalu berkomunikasi dengan mereka. Perlu kami sampaikan bahwa karena saya mengajar di Unika Santo Thomas, kami itu kan identik dengan gereja. Jadi kami bisa kapanpun, kami selalu mengusahakan ada waktu berdoa. Dan sekarang program studi percayakan 7 orang lagi kepada saya angkatan 2019. Dan kami memulai membimbing mereka, dan biasanya kami mulai dengan berdoa. Saya tidak tahu apakah kalian dengan dosen dengan situasi kita di kampus, tentu nggak ada dimulai, mari kita berdoa dulu ya Pak. Saya kira nggak ada. Tetapi saya percaya sebagai anak Tuhan, kalian sudah dari rumah mendoakan dosennya dengan pribadi, karakter yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh MP tadi. Proses bimbingan kita juga tidak sama satu dengan yang lain. Saya pernah ketika selesai khotbah di satu universitas negeri di Jawa, setelah saya khotbah dia mendatangi saya, dia mengatakan seperti ini, Bang, dengan air mata ceritakan seperti ini, Bang, saya tidak sulit sekali untuk proses bimbingan dengan dosen saya. Kalau kita tahu di perguruan tinggi di Jawa kan jelas ya, dia di IPB, kemudian dia menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi ketika dia proses pembimbingan. Jadi bukan hanya proses pembimbingan, tapi apa? Dilihat dari sisi siapa mahasiswa yang dibimbing ini, bisa mengerti maksudnya. Karena ini adalah di kampus yang di IPB, kemudian dengan menangis dia sampaikan kepada saya, kemudian saya katakan, baiklah dek, mari kita berdoa. Lalu dalam anugerah Tuhan, tidak lama kemudian, dia WA saya, Bang, saya sudah bisa menyelesaikan di dalam anugerah Tuhan. Pengalaman kita pasti berbeda, tapi ada hal yang sama. Hal yang sama tadi adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kasih Allah di dalam Tuhan Yesus yang tetap setia untuk menolong, menyertai, menopang, menguatkan kita. Sore hari ini, mari kita belajar firman Tuhan dengan topik yang sudah diberikan kepada kami oleh si Elvi, kalau tidak salah ya. Epianti. Ya, Epianti. Melangkah dalam panggilan. Ya, melangkah dalam panggilan. Baik, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul. Mari kita lihat Kisah Rasul. Kisah Rasul 26 ayat 19. Satu ayat ini kita akan gali dengan melihat apa yang disampaikan Paulus ketika dia di hadapan Raja Agripa. Kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 26 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Saya ulangi. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Pasti kita yang alumni di sini ada sekitar 20 orang, kalau tidak salah. Dari angkatan pertama tahun 2023, kita semua yang sudah diterangi hatinya.
Saya percaya bahwa kita yang hadir di sini adalah yang sudah memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Kita yang sudah mempercayakan hidup kita, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita semua di sini sudah belajar firman Tuhan. Bahkan sudah ada yang ikut KTB, ada yang menjadi pemimpin kelompok, mungkin sebentar lagi akan meninggalkan adik-adik yang akan dipimpin. Tapi proses pembinaan di kampus, apakah di tempat ini akan terus berjalan? Mari kita belajar di sini, ada satu ayat yang kita pelajari dalam konteks topik kita, supaya kita melangkah dalam panggilan dengan satu sasaran seperti ini. Bahwa supaya kita sebagai alumni baru dimotivasi untuk siap menghadapi dunia alumni. Dan alumni baru yang ditantang berkomitmen untuk mengerjakan visi. Itu yang pertama. Mari kita melihat apa yang dinyatakan Paulus sekitar tahun 60-an sebelum dia berlayar ke kota Roma. Kita lihat dalam Kisah Rasul 27. Jadi kalau kita melihat perjalanan Paulus dalam kisah penginjilan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, inilah akhir sebelum Paulus menuju ke Roma, pelayanan misinya yang keempat. Sekitar tahun 57 sampai 61, tahun 62 sampai tahun 64 adalah pelayanannya yang keempat. Paulus di dalam perjalanan ke Damsyik, semua kita sudah tahu, seperti yang dijelaskan oleh Paulus di sana dalam ayat 13. Paulus dengan kuasa penuh, kita lihat dalam Kisah Rasul 26, meskipun kita baca ayat hanya satu ayat, di dalam ayat 12 firman Tuhan berkata bahwa Paulus menyaksikan kepada Raja Agripa dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan di Damsyik. Kemudian apa yang terjadi ketika dia di dalam satu kuasa yang penuh dengan surat yang diberikan para imam, dia mau menangkap orang-orang yang sudah ada di dalam jalan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di perjalanan ayat 13 kita lihat di sana, Paulus menyaksikan bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, bahwa dia melihat ada cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalanan aku. Lalu kita melihat ayat 14. Paulus mengatakan, kami semua rebah. Dan Paulus secara pribadi mendengarkan satu suara dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Lalu respon Paulus, aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat pengalaman pribadi, pengalaman iman dari Paulus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, lalu perubahan apa yang terjadi. Kalau kita membaca Kisah Rasul 9, memang tidak secara spesifik disuratkan oleh Lukas tentang pengalaman Paulus, tapi Paulus sendiri dalam kesaksiannya ketika membela di hadapan Raja Agripa, dia menjelaskan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Kemudian ayat 16 kita melihat apa yang terjadi kepada dia, kita melihat adalah perkataan Tuhan, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang kau kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi kita lihat di dalam situasi ini, kita lihat Tuhan Yesus menyatakan, menetapkan kepadanya bahwa Paulus akan menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah dialami, dirasakan oleh Paulus. Kita lihat di dalam ayat 16. Kemudian ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Jadi disinilah kita melihat apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada Paulus. Apa yang menjadi tugas pelayanannya. Mari kita melihat di sini, ayat 18, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang,
dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bahagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana di dalam proses perjalanan itu Allah memilih Paulus. Allah menetapkan apa yang akan dia kerjakan. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus ketika bertemu dengan Tuhan Yesus sekitar tahun 35 dan 36. Itulah pertama sekali kalau kita baca Kisah Rasul 9, sekitar 35 sampai tahun 36. Disitulah pertobatan Paulus, pengalaman rohaninya, dan disitulah dia menangkap bahwa Allah memilih dia untuk dipanggil memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat setelah hampir tahun 35-36, ini sekarang katakan tahun 61-an, maka sekitar 25 tahun, 26 tahun kemudian, apa yang kita lihat? Pernyataan Paulus yang disampaikan di hadapan Raja Agripa adalah, mari kita melihat ada satu kata ayat 19 tadi. Setelah 25 tahun, Paulus perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, pelayanan misi yang pertama, penginjilan yang kedua, penginjilan yang ketiga, sampai akan menuju berlayar ke Roma, ada satu kata yang dikatakan oleh Paulus ayat 19, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar. Apa yang dilakukan oleh Paulus terhadap panggilan Allah di dalam kehidupannya? Ada satu kata kita melihat. Paulus tetap taat meskipun ada harga yang harus dibayar. Semua kita pernah belajar tentang tokoh Paulus, bagaimana perjalanan kehidupannya. Meskipun dia mengalami banyak tantangan, banyak aniaya, mari kita melihat dulu satu ayat firman Tuhan dari Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Ayat 9. Silakan satu orang membaca. Kisah Rasul 16 ayat 9. Apa yang kita lihat? Pertama, mari kita belajar kepada firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menjadi pegangan dalam kehidupan kita, kita belajar dari Paulus. Di dalam ayat 6 sebelumnya, coba kita lihat dari Alkitab kita. Ketika Paulus akan sampai tanah Frigia dan tanah Galatia bersama dengan Silas, membawa surat keputusan hasil sinode di Yerusalem. Jadi pada saat itu para rasul melakukan sinode pertama di Yerusalem. Karena ada masalah yang besar yang dihadapi di dalam perjalanan orang percaya pada saat itu. Masalahnya adalah bahwa dari kalangan Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, baik khususnya dari orang Farisi, mengatakan, kamu tidak akan selamat kalau kamu tidak mengikuti peraturan Musa. Salah satu adalah kamu harus disunat. Lalu Paulus dan Barnabas, kalau kita membaca, dengan sangat keras menolak pernyataan tersebut. Karena yang percaya ini adalah bukan latar belakang orang Yahudi, tapi orang Yunani, di mana Tuhan Yesus memanggil dia, memilih dia, menetapkan dia, mengutus dia untuk pergi memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Banyak yang percaya. Tetapi ketika dilihat oleh orang dari Yudea datang ke Antioquia, kamu tidak akan selamat sebelum kamu melakukan Taurat Musa. Lalu mereka diskusi dan tidak ada solusi. Solusinya di mana? Mereka usulkan supaya mereka pergi ke Yerusalem. Di sanalah mereka bersidang, para rasul dan para penetua yang masih mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, maka ketika dalam sidang pertama itu, Petrus berbicara.
Petrus punya otoritas menyatakan apa yang harus dilakukan oleh mereka yang non-Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan ini. Kemudian Yakobus, saudara Yesus, karena Yakobus murid Tuhan Yesus sebelumnya sudah martir. Maka Yakobus, saudara Yesus, dia menyatakan pendapatnya di dalam sidang yang pertama ini. Lalu mereka sepakat oleh keputusan oleh pimpinan Roh Kudus, mereka sepakat jadinya membuat surat keputusan, dan surat keputusan inilah dibawa Paulus dan Silas dari kota ke kota. Itulah yang kita baca dalam Kisah Rasul 16. Mari kita melihat di sini bagaimana Paulus dan Silas dari kota ke kota membawa surat keputusan. Coba kita lihat ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penetua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Apa yang boleh kita pelajari di sini? Paulus di dalam pelayanannya, bentuk ketaatannya kepada Tuhan Yesus adalah dia mentaati apa yang diputuskan dalam sinode pertama. Inilah sinode yang paling terbesar dalam perjalanan sepanjang sejarah kekristenan. Ada banyak sinode yang lain, pemimpin gereja di Nisea, ada pernah di sana sinode ketika membicarakan kondisi yang dihadapi kekristenan, dan di tempat yang lain juga ada pernah dibicarakan. Tapi sinode yang paling terbesar dan paling utama adalah sinode yang pertama di Yerusalem, di mana Petrus, orang yang langsung melihat, menyaksikan Tuhan Yesus, dan saudara Yesus berbicara pada saat itu. Akhirnya adalah surat keputusan. Mari kita melihat teman-teman dikasih oleh Tuhan. Bagaimana ketaatan Paulus ketika diberikan perintah oleh para rasul dan para penetua-penetua di Yerusalem. Dia taat untuk melakukannya. Saya kira hal yang paling indah di dalam kehidupan kita yang bertuhankan Yesus itu adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Suatu saat kami mengundang seorang alumni datang ke rumah. Jadi pada zaman kami, saya angkatan 80, kemudian dulu kan tamat itu lama-lama, teman-teman dikasih oleh Tuhan 6 tahun. Kalau sekarang tadi dikatakan 2018 kan masih 4 tahun. Katakanlah 4,5 tahun atau 4 tahun kurang. Kalau dulu mana ada 4 tahun. 6 tahun udah cepat. Kalau 5 tahun sudah hebat. Kalau sekarang mungkin 3,5 tahun ada di antara kalian yang sudah selesai. Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Pada zaman kami nggak ada pengutusan para alumni. Sungguh ini satu hal yang sangat menguatkan bagi teman-teman alumni yang baru. Pada zaman kami, meskipun saya sudah melayani di KMK USU sejak tahun 82, tapi tidak ada pengutusan para alumni seperti ini. Nggak ada. Mari kita belajar. Apa yang diinginkan topik pada sore hari ini adalah, mari kita belajar topik kita melangkah dalam panggilan, taat dalam panggilan kita, di dalam visi yang sudah kita tangkap sejak mahasiswa. Mari kita belajar di sini. Paulus, dia taat. Jadi kembali kepada di awal tadi, kami mengundang seorang alumni di apoteker, dan dia lama tamat. Lama tamat karena melayani. Coba bayangkan, kalian bisa juga ya melayani tapi cepat tamat, puji Tuhan. Tapi ada juga orang karena pelayanan jadi alasan untuk lama tamat. Lalu kami undang ke rumah, lalu meskipun saya marga sembiring, lalu kami buatlah dayok binatur. Mengerti ya, kalau orang Simalungun kan kalau ada memberikan sesuatu kepada orang yang datang ke rumah, yang diundang kan dayok binatur. Lalu kami berikanlah dayok binatur kepadanya dengan satu pesan. Kami tidak bangga ketika kau sudah mendapat pekerjaan. Saat itu dia sudah mendapatkan pekerjaan. Lama tamatnya, tapi dia cepat dapat pekerjaan di apotek Kimia Farma. Tapi kami akan bangga kalau kau tetap berintegritas dalam hidupmu. Hanya itu yang kami sampaikan. Kemarin kami diundang ketika dia pensiun. Bayangkan, yang kami utus dari rumah pensiun, kami diundang untuk ikut beribadah.
sebagai ucapan syukurnya, dia sudah pensiun dari Apotik Kimia Farma. Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Tema utama kita sore hari ini adalah bagaimana kita mentaati, melangkah di dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita melihat di sini Paulus taat. Hal yang menarik lagi kita lihat ayat 6. Kita melihat ayat 6 dan 7. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 6 dan 7. 1, 2, 3. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di se-Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Bayangkan, Paulus jelas dipanggil Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Tetapi di dalam pekerjaan memberitakan Injil, mari kita melihat, bukan konsep pikiran kita yang kita jalankan. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya kan nggak salah. Saya mengerjakan pelayanan Tuhan kok. Tetapi, mari kita belajar di sini. Baik pun kita kerjakan, belum tentu juga Tuhan berkenan untuk itu. Apakah salah yang dilakukan oleh Paulus kalau dia ke Asia? Tidak salah. Karena dia sudah ada di daerah Galatia. Sebentar lagi akan menurut Asia Kecil. Pamfilia, di situ ada di Asia Kecil. Kalau kita baca dalam surat Paulus kepada jemaat di Petrus. Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar. Bagaimana ketaatan Paulus dengar-dengaran akan suara Roh Kudus dan mentaati apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Saya kira itu hal yang paling indah dalam kehidupan kita. Coba kita melihat Paulus, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Ketika dia mau melangkah ke Asia memberitakan Injil di Asia sesuai dengan ketaatannya kepada panggilan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus itu yang memberikan kuasa kepada mereka, mencegah, melarang, maka apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia taat kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Tadi sebelum firman Tuhan kan ada 2 pengakuan ya. Disampaikan tadi ada 2 pengakuan dosa. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus, kitalah yang tahu di hadapan Allah bagaimana kita menjalani proses studi kita sejak kita masuk pertama ke Unibet sampai selesai tahun yang lalu atau di bulan Januari tahun 2023. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Satu hal pertanyaan tadi yang disampaikan, apakah kita berintegritas di dalam segala sesuatu dalam proses kita menyelesaikan studi? Kalian yang tahu masing-masing. Teman-teman kami yang 20 orang, angkatan yang baru pertama 2023 ini. Tapi mau saya katakan seperti ini, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Saya sebagai dosen kalau mengamati mahasiswa, maka ada satu tempat duduk menentukan nilai. Yang nggak pernah mungkin, tapi ini pengalaman saya sebagai dosen yang sudah 32 tahun, bahwa tempat duduk akan menentukan nilai. Di satu ruangan ada 50 orang yang saya awasi, saya sendiri yang mengawasi. Lalu yang lain begitu menerima lembar jawab soal ujian dan lembar jawaban langsung mengerjakan soalnya. Tapi ada 2 orang mahasiswa. Saya lihat kenapa dia belum mengerjakan, saya amati. Lalu saya lihat di ujung sana, tiba-tiba dia berdoa. Dia tutup mata dan dia berdoa. Dari 50 orang, hanya 2 orang sebelum ujian memulai dengan doa. Saya tidak tahu bagaimana proses 4 tahun, mungkin 3,5 tahun, 4 tahun lah, katakan rata-rata 4 tahun. Bagaimana kita menjalani studi kita? Apakah kita menjalaninya di dalam ketaatan atau tidak? Ketaatan dalam konteks tahu firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Apa hal yang paling indah dalam kehidupan ini? Ketika firman Tuhan, sesuatu yang hidup dalam kehidupan kita. Nyata dalam kehidupan kita. Teman-teman dikasih oleh Tuhan,
Hal yang kedua yang saya lakukan adalah saya dalam satu mata kuliah bisa 10 kali kuis. Dan 10 kali kuis itu selalu ada perintah. Bekerjalah dengan jujur, dunia akademik ditandai dengan kejujuran, setiap ketidakjujuran ada konsekuensinya. Nah, sepintar-pintar saya pun sudah mengawasi. Kemarin ada mahasiswa, dia permisi Pak, dia ke toilet. Saya tidak tahu apa yang dikerjakan di toilet. Lalu ketika dia pulang dari toilet, saya kan amati satu-satu mahasiswa yang ujian. Tiba-tiba saya melihat dia membuat catatan di tangannya. Coba bayangkan di toilet dia mengerjakan, contekan kopekologinya. Lalu saya panggil, apa yang kamu kerjakan, Anthony? Dia kan takut, karena sudah tahu resikonya kan. Kalau dia tidak jujur, konsekuensinya adalah nilainya nilai 0. Lalu saya coret, kamu sudah melanggar apa yang sudah ditetapkan. Saya coret, kamu salah di sini. Lalu apa yang terjadi? Setelah soal ujian dikumpulkan, mahasiswa pulang, dia menunggu saya, menjumpai saya, dan mau menyatakan, Pak, minta maaf, Pak. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman kita, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar dari Paulus. Dia taat kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus melarang dia memberitakan Injil ke Galatia, ke Asia Kecil, dia mentaatinya. Lalu selanjutnya kita melihat ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus sesuatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dalam satu penglihatan, dalam satu visi pada malam hari. Apa yang dilakukan oleh Paulus adalah, yang pertama tadi, dia sudah taat kepada apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Teman-teman, pernah nggak dengar-dengaran apa yang dikatakan Roh Kudus ya? Kalau kita yang mengatakan anak Tuhan, dekat dengan Tuhan, pernah nggak memiliki kepengaan dengar-dengaran suara Roh Kudus? Pernah tidak? Bagaimana pengalaman rohani kita? Saya percaya bahwa seorang anak Tuhan yang dekat, memiliki relasi dekat dengan Tuhan, pasti dia bisa dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Masalahnya punya pengalaman itu atau tidak. Tapi inilah pengalaman sebagai anak Tuhan, bahwa orang yang dekat dengan Tuhan, yang relasinya dekat dengan Tuhan, maka salah satu pasti tahu ada kepekaan apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepadanya. Saya tidak tahu apakah kita punya pengalaman seperti itu. Tapi saya mau mengatakan sebagai anak Tuhan, ada Roh Kudus dimateraikan dalam hati kita, roh penolong, roh peneguh, yang menyertai di dalam setiap pelayanan, pasti kita bisa dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Bagaimana Paulus bisa meyakini ayat 9 itu, teman-teman dikasih oleh Tuhan? Bahwa itu adalah merupakan cara Allah memanggil dia untuk menuju pelayanan ke Eropa. Tadi kan dilarang ke Asia, dia taat. Sekarang ada suara memanggil dari Makedonia, memanggil Paulus, datanglah ke sini, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Bagaimana Paulus bisa meyakini itu adalah panggilan Tuhan? Mari kita belajar. Bagaimana hal itu terjadi? Relasi Paulus dengan Tuhan yang pasti demikian sangat dekat. Sehingga dia bisa meyakini bahwa suara yang memanggil dari Makedonia itu adalah cara Tuhan untuk membawa dia untuk memberitakan Injil ke Eropa pertama sekali, teman-teman dikasihi Tuhan. Coba kita lihat di sana. Dari situ ayat 12. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bahagian Makedonia. Bahagian Makedonia adalah bahagian daripada Eropa, di mana pertama sekali Paulus melayani di kota Filipi. Apa yang terjadi di kota Filipi? Paulus ditangkap dan dipenjarakan. Coba kita lihat
Paulus dan Silas. Kita lihat ketika dia memberitakan Injil di kota Filipi, apa yang terjadi di sana. Maka ayat 20, orang-orang ini mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Ayat 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Ketaatan Paulus, meskipun dia harus rela membayar harga. Penjara yang menantinya di kota Filipi. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus. Mari kita belajar bagaimana Paulus menggenapi visinya, panggilannya. Ada harga yang harus dibayar. Coba kita lihat di sana. Ketaatannya untuk memenuhi panggilan dari Makedonia. Pernah nggak mendengar nyanyian? Ada suara yang dari jauh, berilah terang. Banyak jiwa di kegelapan berseru, berilah terang, berilah terang. Saya kira semua kita pernah menyanyikan itu ya, kalau kita sudah ada di kebaktian kampus. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat. Karena ketaatan itu ada harga yang harus dibayar, penjara. Dia dengan Silas ada di dalam penjara. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Ayat 25. Kita lihat di sana, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyi puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang di dalam penjara, apa yang dilakukannya? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sanggup enggak teman-teman dikasih oleh Tuhan? Ketika kalian sudah akan berangkat ke dunia yang baru. Selama ini, orang tua kasih biaya hidup kepada kita. Lalu kita sekarang sudah menjadi alumni, sudah diwisuda tentunya ya. Sudah? Tanggal berapa diwisuda? Hari Rabu ini. Baik, pasti harapan orang tua apa? Harapan orang tua tanpa ditanya pun adalah supaya anaknya, burunya bekerja. Iya kan? Ada nggak merencanakan, aku nggak perlu bekerja lah? Atau ada di antara kalian yang ada panggilan khusus dari Tuhan? Di dalam satu KKR tertentu ada hamba Tuhan mengundang. Biasanya kalau Pak Stephen Tong mengundang kebaktian mahasiswa, biasanya dia memanggil di sini, seperti ini. Siapa di antara saudara-saudara yang mau mengambil keputusan, menyerahkan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan, silakan angkat tangan. Setelah yang pertama, dia mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu kalau Pak Stephen Tong. Faktanya, mereka pergi setelah tamat sekolah teologi dan menjadi hamba Tuhan. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Harapan orang tua, pasti kalian bekerja. Sekarang tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Itu harus kita akui, itu fakta. Bisa enggak? Meskipun nanti belum bekerja, biaya hidup sudah dibatasi, kan nggak mungkin terus diberikan biaya hidup karena kalian nggak mahasiswa lagi kan. Pasti orang tua, udah Inangda, sampai bulan nanti Desember 2023 masih kubiayai kau Inang. Tapi setelah itu kau harus mendapatkan pekerjaan. Lalu ditanya waktu tahun baru nanti tahun 2023, 2024, kenapa belum kerja Inang? Ini kan jadi pergumulan yang besar. Sanggup tidak? Kalaupun belum mendapatkan pekerjaan, Paulus dalam penjara. Dia berdoa dan memuji Tuhan. Sanggup tidak? Harapan kita bersama pasti semua kita yang hadir di sini akan bekerja.
Itu doa kita bersama. Tetapi bisa tidak, seandainya pun belum mendapatkan pekerjaan, atau sudah bekerja, mungkin nanti di antara kalian ada pegawai negeri. Kita tidak tahu. Lalu sebagai pegawai negeri, menghadapi sistem, kalian harus ikut sistem. Lalu dengan resiko, kalau kamu tidak ikut sistem, yang sampai di sinilah posisimu. Siap enggak membayar harga? Karena panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Visi mahasiswa ada di situ, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Visi mahasiswa mulai kita baca di situ, coba kita lihat di situ ya. Yang pertama, kita lihat visi mahasiswa. Pengacara, persekutuan, penyembahan dan kebetulan. Ini harus lagi. Itu visi. Itu visi mahasiswa. Visi alumni apa? Bagi yang sudah alumni, apa visi alumni? Iya, bisa sanggup enggak itu ya? Mencintai Tuhan lebih daripada apapun, membenci dosa lebih daripada apapun. Itu adalah visi yang disampaikan oleh Bapak Megalit ya, dari Filipina. Seorang yang melayani Tuhan di Perkantas, dia menyatakan satu statement, aku berdoa supaya ada alumni-alumni yang mencintai Tuhan lebih dari segala apapun dan membenci dosa dari apapun. Artinya mencintai Tuhan yang paling utama dalam kehidupannya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Sanggup tidak? Ini tidak mudah. Saya kira tidak perlu harus hari ini berjanji, tapi ini akan tantangan yang kalian hadapi di dalam dunia alumni yang baru. Pengalaman abang-abang senior kita, mungkin kakak-kakak senior kalian. Bagaimana harga yang harus dibayar karena integritas. Karena tidak mau ikut arus dunia ini. Saya mau menyaksikan satu orang kesaksian terakhir. Ada teman, seorang apoteker, yang sudah punya jabatan yang tinggi di kota Ambon. Lalu dia memilih mengundurkan diri. Hanya untuk mengundurkan diri pun dia harus diselidiki. Kenapa dia harus mengundurkan diri? Bayangkan, jabatannya sudah tinggi, dia memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pegawai negeri, tapi tim datang dari Jakarta menyidik. Mengapa dia mengundurkan diri? Apakah ada sesuatu yang dikerjakan sehingga dia mengundurkan diri? Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Mari kita melihat satu tokoh. Mari kita belajar tokoh daripada Daniel. Kita lihat Daniel 6. Mari kita lihat Daniel 6. Kita baca ayat 5. Sudah? Daniel 6 ayat 5. Sudah, saya kira sudah pernah di PA kan ini ya. Daniel 6 ayat 5. Kalau bicara tentang tokoh Daniel. Udah berapa menit? 5 menit lagi. Inilah. Baik. Kita melihat Daniel 6 ayat 5. 1, 2, 3. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu pun kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Coba mari kita melihat. Ini ada konspirasi. Karena Raja Darius mengangkat Daniel dalam posisi yang tinggi. Lalu ada yang tidak senang. Lalu mereka membuat satu konspirasi supaya Daniel tidak pada jabatan tersebut. Caranya apa? Mereka mencari dakwaan tentang Daniel. Apa yang dicari? Coba kita lihat dulu kesalahan Daniel. Ada enggak ya? Maka dicarilah kelemahan Daniel.
untuk mendapatkan alasan untuk mencari kesalahan. Lalu apa yang didapatinya? Ia setia. Coba kita lihat Daniel 6 ayat 5. Ia setia dan tidak ada didapati sesuatu pun kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bisa nggak kita begini nanti ketika kita menjadi seorang alumni di pekerjaan kita? Tadi saya katakan bahwa dia dalam posisi yang tinggi dalam jabatannya, dia memilih mengundurkan diri karena memilih meneruskan usahanya, maka tim penyidik dari Jakarta datang. Mengapa dia mengundurkan diri? Setelah dilihat tidak ada yang salah, karena dia adalah anak Tuhan yang berintegritas dalam pekerjaannya. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita mengingat, dimanapun nanti kalian akan bekerja, satu hal, apakah kita berintegritas tidak? Mencintai Tuhan lebih dari segala sesuatu dan membenci dosa. Ini tidak mudah. Teman-teman dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita belajar dari sini. Kecuali dalam hal apa? Hanya dalam hal ibadahnya, ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapati sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Akhirnya Daniel, setelah mendengarkan pengumuman daripada raja itu, disampaikan, akhirnya dia ke gua singa. Ada harga yang harus dibayar. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, mentaati panggilan sebagai anak Tuhan dalam dunia yang baru, maka satu hal, mari kita belajar. Kalau Paulus tadi, kita melihat, memilih taat dan taat dalam kehidupannya. Taat kepada panggilan, taat kepada firman Tuhan, itulah panggilan kita. Dimanapun kita akan bekerja. Apapun nanti posisi yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita berintegritas di dalam pekerjaan kita. Itu salah satu menunjukkan ketaatan kita akan visi panggilan kita sebagai anak Tuhan. Dalam menjalani pekerjaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Dari seluruh rekan sekerja daripada Paulus yang bersama dengan dia. Mari kita membaca 2 Timotius 4 ayat 10. Ini adalah surat terakhir sebelum Paulus martir karena kebenaran firman Tuhan. Sekitar tahun 68-69, Paulus akhirnya dia mati karena kebenaran firman Tuhan. Inilah surat terakhir yang dituliskan Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Di saat-saat terakhir, mari kita melihat apa yang dituliskan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sana. Penuhilah panggilan pelayanan. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Pada saat kita mahasiswa, kita demikian giat untuk melayani. Tetapi apakah kita masih tetap tidak untuk melayani Tuhan ketika sebagai alumni? Data menunjukkan ada banyak alumni yang tidak lagi memiliki semangat yang sama ketika dia seperti seorang mahasiswa. Semakin naik jabatannya, semakin banyak berkat, justru kehadirannya bukan menjadi berkat. Bahkan ada alumni yang meninggalkan pelayanan, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mendengarkan alumni-alumni yang demikian semangat di dalam melayani ketika mahasiswa. Tetapi ketika menjadi alumni dia meninggalkan pelayanan. Itu juga yang terjadi kepada Demas. Mari kita melihat 2 Timotius 4 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmaria. Demas dahulu adalah rekan sekerja Paulus. Tapi Demas
ketika Paulus ada di dalam penjara, hari-hari terakhirnya, Demas meninggalkan pelayanan karena cinta akan dunia ini. Itu tadi yang dikatakan visi alumni tadi. Mungkin visi alumni kampus yang lain mungkin menjadi berkat bagi gereja, bangsa, dan negara. Visi kita sudah dikatakan dan sudah kita dengarkan. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Tidak ada jaminan bagaimana kita ke depan. Bisa saja di antara kita yang 20 orang memilih taat, tidak taat. Di antara kita yang 20 orang ini boleh tetap setia meskipun sudah apapun pekerjaan yang Tuhan berikan kepadanya. Berintegritas di dalam pekerjaan. Dan terakhir, saya mau menyatakan sesuatu hal. Kalian suatu saat sebagai alumni, pasti setelah bekerja akan berkeluarga. Atau ada yang memilih tidak berkeluarga. Ada di antara alumni yang baru, nanti udah bekerja aku, udahlah ku nikmati aja lah pekerjaan ini, nggak perlu berkeluarga. Pasti kalian akan berdoa untuk calon suami bagi yang putri, calon istri bagi yang laki-laki. Satu hal, ada juga alumni anak Tuhan, karena berurusan tentang keluarga, dia menjual imannya. Siap nggak? Apakah kalian juga mau seperti itu? Ini fakta, teman-teman dikasih oleh Tuhan. Yang saya katakan ini adalah fakta dari alumni. Seorang alumni yang sudah dibina di kampus, tapi ketika sampai kepada berkeluarga, akhirnya apa? Dia menjual imannya. Apakah kita juga akan seperti itu? Kalau kita mengatakan melangkah dalam panggilan, ketaatan dalam panggilan, saya sudah membukakan hanya sederhana apa yang akan dialami dalam tantangan dunia alumni. Mari kita belajar. Paulus, dia taat meskipun ada harga yang harus dibayar. Apa yang harus kita lakukan? Ada dua hal yang paling utama yang kita lakukan. Yang pertama, mari kita melihat Yosua 1 ayat 8 dan 9. Ini yang terakhir. Sebagai alumni, mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua dalam Yosua 1. Mari kita melihat ayat 5 sampai dengan 7, saya bacakan. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung ya kemanapun engkau pergi. Teman-teman dikasih oleh Tuhan. Enggak tahu, ketagihan pendetanya yang ngomong. Menjalani alumni, satu kata yang harus kita ingat adalah tetap berpegang kepada firman Tuhan. Ini mohon kita mau merenungkan, melakukan firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, sekedar pengetahuan kepada kita. Tapi firman Tuhan kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mari kita melihat satu tokoh ketika dia di dalam kesulitan. Tokoh kita melihat bagaimana Yakub dalam Kejadian 24. Mari kita melihat di dalam Kejadian 24. Ini hal yang kedua, dan banyak ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang bisa kita baca. Tapi khususnya saya akan membukakan dalam Kejadian 24. Di dalam Kejadian 24 itu adalah bagaimana Eliezer ketika dia memilih seorang teman hidup bagi Ishak tuannya ya. Kemudian bagaimana pergumulan daripada kita melihat Yakub di dalam Kejadian 32.
Mari kita baca ayat 11. Ini yang kedua. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Apa yang bisa kita pelajari di sini, hal yang kedua adalah, apapun pergumulan kita. Kita melihat di sini Yakub demikian sangat takut berjumpa dengan Esau, karena dia pernah membohongi abangnya Esau. Dia mau kembali, tapi Esau datang dengan 400 orang bersama dengan Esau. Itu membuat Yakub demikian sangat takut. Tapi dalam situasi itu pun Yakub ingat akan janji Allah neneknya Abraham dan Ishak ayahnya. Lalu dia berseru kepada Tuhan, lepaslah kiranya aku dari tangan kakak. Teman-teman dikasih oleh Tuhan, hal yang kedua yang bisa kita pelajari sebagai memasuki dunia alumni. Yang pertama tadi firman Tuhan. Yang kedua, jangan melupakan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Paulus dengan Silas di penjara berdoa dan memuji Tuhan. Paulus menuliskan itu dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Teman-teman, alumni yang baru. Selamat memasuki dunia alumni. Kita belajar dari ketaatan Paulus. Mari kita berintegritas sebagai alumni yang baru. Mungkin ada harga yang harus dibayar. Tidak cukup waktu menjelaskan banyak kesaksian anak-anak Tuhan. Karena integritasnya. Dia harus menghadapi harga yang harus dibayar. Tapi dia lebih memilih untuk ikut Yesus daripada ikut dunia ini. Mari kita memilih taat. Ada dua hal, mari kita belajar. Supaya yang pertama, kita tetap ingat firman Tuhan, pegang firman Tuhan. Yang kedua, mari kita jangan melupakan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi di dalam dunia alumni. Yang ketiga, mari tetap setia melayani Tuhan. Seperti Paulus yang taat sampai akhir hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Kiranya di antara 20 orang yang hadir pada saat ini, terus boleh setia sampai akhir hidupnya, diberkati untuk terus menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu, Roh-Mu yang kudus yang menjelaskan lebih daripada apa yang bisa anak-Mu sampaikan pada sore hari ini. Bapa, kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, yang masih sederhana diuraikan pada sore hari ini. Tetapi kami memohon Roh-Mu yang kudus mengingatkan itu kepada kami. Bagaimana hamba-Mu Paulus mentaati dan terus taat akan penglihatan surgawi. Dia tetap taat meskipun ada harga yang harus dia bayar. Tolonglah kami Bapa, supaya kami juga boleh menjadi alumni yang terus taat kepada Tuhan. Apapun situasi yang akan kami hadapi, di dalam menjalani dunia yang baru bagi kami, Engkaulah yang mengingatkan kami, supaya kami tetap mengingat akan firman-Mu, berpegang kepada firman-Mu, tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan tetap akan terus melayani Tuhan. Bukan hanya pada saat kami mahasiswa, tapi ketika kami menjadi alumni, sampai akhir hidup kami boleh memilih tetap setia melayani Tuhan. Itulah bentuk ketaatan kami akan panggilan-Mu sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Ya, terima kasih kepada Bang Surya Sembiring yang telah menaburkan firman Tuhan untuk kita semua. Itulah firman Tuhan yang boleh meneguhkan kita untuk tetap taat dalam panggilan. Ya, saatnya tibalah kita di momen yang kita tunggu-tunggu, yaitu pengutusan kakak abang kita ke dunia alumni. Untuk itu, MC serahkanlah kepada pengurus. Shalom kakak abang dan teman-teman. Ya, di sini saya mengucapkan selamat kepada kakak, abang, dan teman-teman yang akan diutus hari ini. Kalau mengingat sudah panjang perjalanan kakak, abang, dan teman-teman melalui bergelut dalam studi bahkan dalam pelayanan mahasiswa saat ini. Kalau diingat kembali dimulai pada saat diinjili dan selanjutnya dibina dalam kelompok kecil. Selanjutnya pelipat gandaan dan tibalah saatnya akan diutus. Mari juga kita ingat kembali untuk kakak abang tentang visi misi pelayanan kita, visi misi pelayanan mahasiswa, di mana menghasilkan alumni yang mencintai Tuhan lebih dari apapun dan membenci dosa lebih daripada apapun, lebih dari apapun. Kiranya untuk kakak abang yang akan diutus bisa menghidupi visi ini dimanapun nanti kakak abang berada, seperti firman Tuhan pada hari ini dengan tema melangkah dalam panggilan Allah. Bisa kita lihat bagaimana perjalanan Paulus yang memutuskan untuk menerima panggilan Allah untuk menginjili, memberitakan Injil keselamatan tersebut. Harapannya kakak abang dan teman-teman dimanapun nanti berada, dimanapun bekerja, dan di lingkungan manapun nanti kakak abang berada, tetaplah menghidupi visi misi pelayanan kita. Saat ini, tibalah kakak abang akan diutus untuk mengerjakan visi Allah yang telah didoakan. Saya akan membacakan nama-nama yang akan diutus. Ketika saya membacakan, boleh kakak abang berdiri di tempat. Yang pertama, Edwin Gabriel Sitepu dengan NIM 4183 1103, Prodi Pendidikan Matematika, nama kelompok Eunonia Small Group dengan PKK Kak Messi Simanjuntak. Yang kedua, Debbie Savanli Purba dengan NIM 183 32 1026, Prodi Pendidikan Fisika, nama kelompok kecil Shoram Deo Small Group dengan nama PKK Kak Gabariel Simamora. Yang selanjutnya, Anta Maida Simbolon dengan NIM 14182 141023 dengan Prodi Pendidikan Biologi, nama kelompok kecil Solidio Small Group dengan PKK Kak Debbie Panjaitan. Yang selanjutnya, Christine Angelina dengan NIM 4183 35 1004, Prodi Pendidikan IPA dengan nama kelompok kecil Azariel Small Group dengan PKK Kak Dona Raja Gugur. Selanjutnya, Novaria Silaban dengan NIM 4182 220016 dengan Prodi Biologi, nama kelompok kecil Online for Jesus dengan nama PKK Kak Debbie Panjaitan. Yang selanjutnya, Mutiara Emaninta Ginting dengan NIM 4183 35 10 17, Prodi Pendidikan IPA, nama kelompok kecil Azariel Small Group dengan nama PKK Kak Dona Raja Gugur. Yang selanjutnya, Fiona Sarina Sirait dengan NIM 4183
151035 dengan Prodi Pendidikan IPA, nama kelompok kecil Azariel Small Group dengan nama PKK Kak Dona Raja Gugu. Yang selanjutnya Hana Riawong dengan NIM 4182-21006 Prodi Kimia, nama kelompok kecil Blazing Small Group dengan nama PKK Kak Frida Claudia Sianipar. Yang selanjutnya Yeni Farida Boru Ginting dengan NIM 4162111025 dengan Prodi Pendidikan Matematika, nama kelompok kecil Gifty Small Group dengan nama PKK Kak Ana Panjaitan. Yang selanjutnya Rianta Stefani Boru Ginting dengan NIM 4183151804 dengan Prodi Pendidikan IPA, nama kelompok kecil Azariel Small Group dengan PKK Kak Dona Raja Gugu. Yang selanjutnya Feby Yona Boru Peranginangin dengan NIM 148111511010 dengan Prodi Pendidikan IPA dengan nama kelompok kecil Azariel Small Group dengan nama PKK Kak Dona Raja Gugu. Yang selanjutnya Rifka Helena Wati Silitonga dengan NIM 4182-230023 dengan Prodi Matematika, nama kelompok kecil Geona Small Group dengan PKK Kak Ruth Lumban Gaul. Yang selanjutnya Nia Santian dengan NIM 4183-230022 dengan Prodi Matematika, nama kelompok kecil Geona Small Group dengan PKK Kak Ruth Lumban Gaul. Yang selanjutnya Hendrawan Purba dengan NIM 4183-11073 dengan Prodi Pendidikan Matematika, nama kelompok kecil Blazing Small Group dan dengan nama PKK Kak Frida Claudia Sianipar. Yang selanjutnya Mega Agustina Samosir dengan NIM 4181-230009 dengan Prodi Matematika, nama kelompok kecil Geona Small Group dengan PKK Kak Ruth Lumban Gaul. Yang selanjutnya Meta Vianti Boru Ginting dengan NIM 4183-141078 dengan Prodi Pendidikan Biologi, nama kelompok kecil Online for Jesus Small Group dengan PKK Kak Debbie Panjaitan. Yang selanjutnya Ira Ningsi dengan NIM 4183-321008 dengan Prodi Pendidikan Fisika dengan nama kelompok kecil Filia Small Group dengan nama PKK Kak Nelly Pakpahan. Yang selanjutnya Ezra Elisa dengan NIM 4183-141055 dengan Prodi Pendidikan Biologi dengan nama kelompok kecil Online for Jesus Small Group dengan PKK Kak Debbie Panjaitan. Yang selanjutnya Ruski Emelia Saraginapitu dengan NIM 4193-331014 dengan Prodi Pendidikan Kimia, nama kelompok kecil Zebania Small Group dengan PKK Kak Ruth Lumban Gaul. Dan yang terakhir Kak Eplit Simanjuntak dengan NIM 14183-321021 dengan NIM dengan Prodi Pendidikan Fisika dengan nama kelompok kecil Filia Small Group dengan PKK Kak Nelly Pakpahan. Saya Yosefa Elda Sinaga, perwakilan dari komponen pelayanan UKM KP Unimed UPF MIPA, Senin 20 Februari 2023 pukul 17:01 mengutus nama-nama yang telah dibacakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setelah kakak abang diutus
Tetaplah mengingat pelayanan kita, yaitu UKMKP UPF MIPA, dimanapun nanti kakak abang berada, tetaplah mengerjakan visi misi yang telah kakak abang doakan. Seperti tertulis pada Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mati supaya kita hidup di dalamnya. Kiranya firman ini dapat kakak abang pegang di dunia alumni nanti. Amin. Shalom. Untuk kakak abang boleh duduk. Ya, itulah ke-20 AKK kita yang diutus ke dunia alumni. Inilah waktunya kita untuk mendoakan kakak abang kita yang baru saja diutus. Untuk itu MC mengundang kakak abang untuk bangkit berdiri. Terkhusus untuk kakak abang yang baru saja diutus ke dunia alumni, bolehlah mengambil tempat di tengah-tengah. Ya, boleh, silakan mengambil tempatnya. Ya, kakak abang yang hadir di sini, setiap komponen pelayanan juga boleh ikut bangkit berdiri. Kita akan mendoakan kakak abang kita yang telah diutus ke dunia alumni. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu kita, Berikan Ku Hati Seperti Hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu. Kita bernyanyi. Berikan ku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sembari musik mengatur, mari kakak abang yang ada di sini, mari kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa dengan hikmat di hadapan Tuhan. Mari mengingat saat ini kakak abang yang berdiri di hadapan kita, mereka baru saja diutus ke dunia alumni. Mereka telah menyelesaikan tugas mereka sebagai seorang mahasiswa. Saatnya telah tiba untuk mereka memasuki dunia dengan tantangan dan juga suasana yang baru. Kakak abang yang telah diutus hari ini, MC mengajak kakak abang untuk berdoa. Mari mengingat perjalanan panjang yang kakak abang telah lalui selama menjadi seorang mahasiswa. Dari awal, kakak abang dibolehkan menjadi seorang mahasiswa baru hingga menyelesaikan tugas akhir.
perjalanan yang panjang dengan banyaknya tantangan di setiap prosesnya. Terkadang merasa letih, lemah, dan tak berdaya. Mari mengingat siapa dan apa saja yang Tuhan pakai untuk menyemangati kita kembali, mendoakan kita, dan menolong kita. Untuk itu kakak abang, mari ambil waktu untuk bersyukur atas hadirnya mereka dalam perjalanan panjang itu. Kakak abang yang diutus hari ini, kita telah tiba di dunia baru, dunia alumni dengan tantangan yang baru. Hari ini kita sama-sama tahu bahwa kakak abang sekalian berdiri di sini, artinya siap diutus, siap mengambil komitmen menjalankan visi dan misinya Allah di dunia alumni. Selagi menjadi mahasiswa, kita telah banyak diisi, dibina, dan diperlengkapi. Sekarang, mari kita ingat dan hayati visi pelayanan yang Tuhan inginkan kita untuk kerjakan. Yaitu menjadi alumni yang mencintai Tuhan lebih dari apapun dan membenci dosa lebih dari apapun. Mungkin sekarang kita khawatir dan gelisah tentang bagaimana dan kemana kita akan melangkah selanjutnya. Apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita hadapi di masa depan? Namun saat ini mari mengambil sikap. Mari kita berserah kepada Tuhan. Mari ambil waktu untuk bertanya dan memahami kehendak Tuhan kepada kita masing-masing. Mari berikan hati dan diri kita untuk boleh Tuhan arahkan dan Tuhan pakai. Mari berikan hati untuk selalu rindu melayani Tuhan dimanapun kita berada.
kakak abang PKK yang hadir di sini. Mari juga berdoa untuk AKK kita. Di momen ini kita bisa melihat bagaimana AKK kita akhirnya juga diutus. Dari awal mereka diberikan Tuhan untuk menjadi adik kelompok kita. Memimpin mereka dan sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Mari bersyukur atas pertemuan dan kebersamaan yang kita habiskan bersama dengan mereka. Kita yang terlebih dahulu tahu bagaimana menjadi seorang alumni. Sekarang pun mereka telah menjadi sama seperti kita. Mari berdoa supaya mereka boleh tetap memuliakan Tuhan. Menjadi alumni yang kuat, teguh, setia dan taat di dalam Tuhan. Mari berdoa supaya kita pun boleh terus menjadi pribadi yang kepada kita mereka boleh meminta pandangan, saran, dan juga motivasi yang benar. Senantiasa menjadi pribadi yang boleh mereka cari dan andalkan. Senantiasa menjaga mereka lewat doa-doa kita. Kakak abang seluruh komponen pelayanan yang juga hadir di sini. Mungkin salah satu dari mereka adalah KTB kita, kakak atau adik kita, yang sama-sama bertumbuh di pelayanan mahasiswa ini. Mari juga kita ambil waktu untuk mendoakan kakak abang kita yang diutus. Mari bersyukur karena boleh mengenal dan sama-sama bertumbuh. Mari bersyukur ketika kita boleh hadir melihat mereka diutus hari ini. Biarlah apa yang mereka komitmenkan boleh mereka kerjakan dengan rendah hati. Inilah seluruh doa kita untuk kakak abang alumni yang telah diutus hari ini. Biarlah kita melangkah dalam rencana Tuhan, memandang tuaian di sekeliling kita. Kembali kita bernyanyi dengan sungguh. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku
dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, kita telah mendoakan kakak abang kita yang telah diutus pada hari ini. Saatnya kita akan mendengarkan kesaksian